lemah dan gampang sekali diombang-ambingkan oleh keadaan, ya. Jadi yang Tuhan mau adalah kita kuat, bukan hanya fisik, ya, tapi dengan mental kita juga, mental dan spiritual, ya. Bahkan ada istilah di kita itu mens sana in corpore sano, ya. Dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, kenapa seperti itu Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan? Karena ketika hanya tubuh saja yang kuat itu tidak menjamin, ya. Tapi mental kita juga harus kuat menghadapi segala situasi, keadaan. Kita harus tetap kuat, kita percaya kepada Tuhan. Dan yang paling penting lagi adalah kerohanian kita. Seberapa dekat kita berhubungan dengan Tuhan, seberapa dekat kita mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, ya. Ketika kita percaya dengan segenap hati, kita tahu, ya, bahwa pertolongan itu datang dari Tuhan ketika kita menyempatkan diri atau mempersiapkan diri kita atau memberikan ruang, ya, kepada kuasa Tuhan kehidupan kita. Apa Bapak Ibu sekalian di waktu itu kita percaya kepada diri kita sendiri, tadi dikatakan juga sangat berbahaya, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, ya. Kasih ilustrasi, kita akan pergi ke suatu tempat, ya, misalnya keluar pulau atau keluar daerah, mungkin kita pakai darat, ya, pakai kereta atau pakai bus atau mungkin pakai udara atau pakai kapal laut. Kita percaya nggak bahwa kita naik kendaraan itu kita akan sampai ke tujuan? Percaya, ya? Padahal kita nggak kenal loh, ya. Kalau kayak pesawat tuh pilotnya siapa kita nggak kenal, bus supernya siapa, masinisnya kereta siapa orangnya kita nggak kenal. Tapi kita percaya tuh kita akan sampai di tujuan. Nah, ya kan? Tapi kenapa dalam kehidupan kita kok nggak seperti itu gitu loh? Ketika masalah terjadi, ketika persoalan terjadi, nah itu tadi yang saya bilang, Tuhan sanggup nggak ya tolong saya? Ini yang ngeri, Pak Bu, ya. Jadi Tuhan akan kesulitan. Tadi saya katakan kan, kita melecehkan Tuhan atau kita menghina Tuhan itu ketika kita kurang percaya kepada Dia, ketika kita nggak percaya, iya kan? Nah ini kan ngeri kan? Berarti kan Tuhan bagaimana mungkin mau nolong kita ketika kita nggak percaya? Jadi hal pertolongan bisa terjadi, mujizat bisa terjadi ketika iman kita itu ketemu, iya kan? Dengan apa yang Tuhan firmankan, ya. Disitulah mujizat akan terjadi. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, ketika kita meragukan, nah ini dia, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, ya. Tadi saya bilang kalau hal yang simple saja itu bisa loh kita percaya. Makanya percaya itu mudah sebetulnya, ya kan? Cuman nah ini dia percaya yang bagaimana gitu loh. Makanya Tuhan mengatakan bahwa ketika kita beriman, gak usah besar-besar imannya. Tuhan katakan sebesar biji sesawi aja. Kalau kamu punya iman sebesar itu aja, itu akan dahsyat. Itu maksudnya seperti itu. Jadi kepercayaan kita, iman kita penuh di dalam Tuhan, segala sesuatu pasti terjadi, ya. Mujizat, pertolongan. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, biarlah kita hari ini mau belajar, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, ya. Kalau kita dalam keseharian kita percaya seperti itu, biarlah dalam masalah yang kita hadapi, persoalan yang kita hadapi, saya nggak tahu, ya, kita yang hadir saat ini mungkin punya masalah persoalan apa, tapi hanya Tuhan dan saudara yang tahu. Amen. Ya. Dan saya terlalu percaya, ya, segala masalah
rohani, tapi ini jujur saya bilang ya, apa yang saya alami itu saya mau impartasi, saya mau bagikan ya kan. Cuman seberapa banyak Bapak Ibu dapat, ya itu tergantung Bapak Ibu menerimanya juga, sama seperti saya menerimanya ya. Ini seperti Daud ya Bapak Ibu sekalian kasih kan. Daud itu sebetulnya dia dibedain kan di keluarganya kan. Yang lain pada sekolah, pada nantinya udah besar bisa kerja di kerajaan. Nah Daud suruh ngangon kambing tuh, ya kan? Ketika dipanggil oleh Samuel pun, yang lain-lain dikumpulin semua, Daud nggak dipanggil. Sebetulnya punya rasa seperti itu sebetulnya ya. Kok saya dibedain? Nah ini dia. Cuma ketika dia memandang kepada Tuhan, ya kan? Dia nggak peduli itu lagi. Sama dengan kita juga Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan ya. Seringkali kan kita membandingkan dengan orang lain di sebelah kita, mungkin tetangga kita mungkin ya kan. Kok dia orang yang jarang ibadah ya kan. Kok hidupnya happy-happy aja. Kalau kata si pemazmur tuh gemuk-gemuk, nggak sakit-sakit gitu kan. Iya kan, sama seperti saya juga kan. Sebetulnya saya bisa aja gitu loh kan. Saya kan Tuhan udah melayani